Meski sudah resmi tidak sebagai pasangan suami istri, kehidupan antara Alvin Faiz dan Larissa Chow terus menjadi sorotan publik. Sejak keduanya masih menjalani proses perceraian, hingga Alvin menikah kembali untuk kedua kalinya, ada saja terpaan kabar miring terhadap putra dari almarhum Ustadz Arifin Ilham tersebut. Lantas, seperti apa klarifikasi Alvin terkait tudingan warganet bahwa ia hanya menafkahi putranya Yusuf 3 juta rupiah per bulan hingga menarik mobil pribadi yang difasilitasi untuk sang putra? Bagaimana pula potret kehidupan rumah tangga baru Alvin bersama sang istri Henny Rahman yang tidak lepas dari nyinyiran oleh warganet? Benarkah Henny kini tengah mengandung calon buah hatinya dengan Alvin? Sama-sama masih sendiri, seperti apa hebohnya satu warganet menjodoh-jodohkan Larissa dengan mantan suami Henny Rahman, Zikri Daulay. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu belakangan ini, publik dihebohkan dengan kabar bahwa Alvin Faiz kurang menafkahi kebutuhan sang putra Yusuf yang kini tinggal bersama dengan Larissa Chow di kota Bandung. Ya, menurut kabar yang beredar, Alvin menafkahi buah hatinya dengan nominal 3 juta rupiah setiap bulannya. Padahal, menurut kerabat Larissa, kebutuhan sang putra jauh melebihi nominal tersebut. Hingga akhirnya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Alvin pun juga membantah tegas terkait kabar tersebut. Meski tidak mau menyebut nominal secara pasti, namun Alvin mengaku bahwa ia memberikan nafkah per bulan untuk kebutuhan Yusuf lebih dari 3 juta rupiah dan tidak seperti yang ditudingkan terhadap dirinya. Saya kasih nominal per bulan dengan nilai yang pasti per bulannya. Misal, ada kebutuhan seperti sekolah, terapi, pengobatan, dan lain-lain. Itu akan saya tambah di luar nominal tersebut. Nominal pastinya pun di atas 3 juta. Larissa jadi seorang single parent dan dia sedang menata hati, menata hidup, menata pekerjaan, menata banyak hal, dan yang sedang dipersiapkan Larissa justru menjadi single parent. Iya, dia persiapkan sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Dia cari nafkah, dia kasih tempat tinggal. Alvin ngasih tiap bulan 3 juta untuk Yusuf. Kebutuhan Yusuf di atas 10, babysitter, vitaminnya, makannya, susu juga mahal sekarang, bajunya, terus biaya dokternya, biaya psikiaternya. Saat ini kan kita tahu ya, Alvin bukan pengusaha. Alvin yang saya dengar dari Larissa itu, Alvin mampunya cuma 3. Bahkan kalau sudah menikah mungkin bisa kurang. Larissa dibantu uang nggak mau. Kita kasih amplop, marah. Doain yang terbaik aja kalau saya mah. Doain yang terbaik pokoknya untuk Bang Alvin, untuk Cici juga yang terbaik buat Cici. Semuanya. Untuk Yusuf. Nafkah gimana? Oh, nafkah anak, iya. Alvin bertanggung jawab. Selain nafkah, kerabat dekat Larissa pun juga sempat menanggapi komunikasi antara Larissa dan Alvin mengenai Yusuf. Ya, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Yusuf.
Larissa pun mau tidak mau harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan juga sang buah hati. Tidak dipungkiri, hidup sebagai single parent bukanlah perkara mudah bagi Larissa. Terlebih, Alvin yang belum lama ini sempat menuai sorotan karena dianggap mengambil kembali mobil yang digunakan Larissa bersama Yusuf. Dan kabarnya, mobil tersebut kini digunakan oleh Henny sebagai istri baru Alvin. Di sisi lain, karena untuk kebutuhan mengantar Yusuf bepergian dan urusan bekerja, Larissa kabarnya telah membeli mobil sendiri dari hasil tabungannya. Mungkin Bang Alvin ada keperluan ya, jadi diambil. Tapi insya Allah itu bukan berarti kebutuhan Yusuf itu tidak terpenuhi. Insya Allah baiklah semuanya. Mobil itu mobil kesayangan Yusuf Arifin, statusnya dipinjamkan. Jadi waktu itu nenek manggil saya, neneknya Alvin marah. Itu mobil kesayangannya anak saya, jangan kasih orang, kasih yang lain aja. Pokoknya kasih mobil untuk Yusuf, tapi jangan yang itu, gitu ya. Sesuai dengan pesan nenek, saya rasa harusnya dikasih mobil ya, gitu. Tapi yang saya dengar enggak sih. Kalau lihat di story memang disetir Alvin ya, gitu. Berarti ada di Alvin. Iya. Kalau dipinjamkan kan pasti dikembalikan. Alhamdulillah dia kan nabung, Larissa nabung. Nah itu harusnya kan untuk biaya Yusuf dan untuk rumah tempat tinggal Yusuf. Ya mungkin karena dia mobile, dia perlu banget ngantar Yusuf ke dokter, ngantar Yusuf kemana. Dia juga harus endorse kerja kan. Dia butuh mobil ya, beli mobil dulu. Mobil itu dikasih ke Bang Alvin ya. Itu kalau misalnya saya tahu Amar begitu. Adapun Bang Alvin menjadikan itu untuk Yusuf, memang itu pilihan yang tepat karena itu untuk anaknya. Tapi Amar yakin Bang Alvin sayang sama anaknya, Bang Alvin sayang sama Yusuf. Apapun yang dibutuhkan Yusuf di sana, insya Allah Bang Alvin penuhi. Jadi kan berita-berita yang tersebar diambil mobilnya kayak seakan-akan ya diambil tidak sayang sama Yusuf, tidak. 90% waktunya Larissa untuk Yusuf, 10% baru dia cari uang. Yang penting bisa berbagi dengan adil antara anaknya ini dan anaknya sendiri, anak kandung dan anak tiri. Ya nggak masalah buat Larissa. Larissa sekarang berubah. Larissa sekarang berubah sekali dari Larissa yang dulu saya kenal menjadi Larissa yang dewasa. Seperti apa potret kehidupan rumah tangga baru Alvin bersama sang istri Henny Rahman yang tidak lepas dari nyinyiran warganet? Benarkah Henny kini tengah mengandung calon buah hatinya dengan Alvin? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Seolah tidak mau ambil pusing dengan terpaan kabar miring terhadap dirinya, Alvin Faiz memilih untuk fokus menata rumah tangga barunya. Ya, tidak berselang lama dari perceraiannya dengan Larissa, Alvin pun kembali menikah untuk yang kedua kalinya dengan Henny Rahman, yang tidak lain merupakan mantan istri sahabatnya, Zikri Daulay. Kini, hari-hari Alvin diisi dengan momen kebahagiaan bersama Henny, seperti yang sering mereka bagikan di media sosial. Seperti halnya saat pasangan yang menikah pada 14 Agustus 2021 itu menghadiri perayaan 7 bulan kehamilan Wardah, istri sahabat dekatnya Nata Reza. Baru-baru ini pun unggahan Henny yang memperlihatkan foto ranjang bayi jadi perhatian warganet yang menduga istri Alvin Faiz kini tengah berbadan dua. Lantas, benarkah sikap Henny yang semakin lengket dengan Alvin dalam berbagai momen lantaran dirinya kini tengah mengandung calon buah hati mereka?
Akbar, gue belum ada. Allah Akbar, kira. Ya alhamdulillah ya, Amr sebagai keluarga, sebagai adiknya Bang Alvin selalu mensupport Bang Alvin. Apapun pilihan yang Bang Alvin ambil, Amr yakin itu sudah melewati proses istiqoroh, musyawarah, dan lain-lain. Saya nggak mau merusak momen sahabat terbaik saya dengan baik dari saya. Jadi saya mau ngasih statement gimana ucapan selamat kepada Nata. Saya tahu persis perjuangan Nata Rega itu bertahun-tahun, kenal awal itu tahu banget dari dulu. Sampai pernah gagal, pernah akhirnya bangkit lagi. Insya Allah itu menjadi inspirasi buat saya. Jadi akan cepat menyusul nggak sih Kak? Saya Doa yang terbaik. doain yang terbaik insya Allah. Terus ada program Kak? Kenapa yang punya anak? Doain yang terbaik. Memulai sebuah kehidupan baru pasca bercerai. Nyatanya, masih saja ada warganet yang nyinyir dengan rumah tangga Alvin dan Henny. Ya, sama-sama memiliki satu anak dari pernikahan sebelumnya. Alvin dan Henny kerap mengabadikan kebersamaan mereka dengan kedua buah hati, Yusuf dan Zaid. Dalam sejumlah unggahan, Henny juga membagikan momen saat dirinya tengah mengasuh Yusuf putra sambungnya. Alih-alih mendapatkan respon positif sebagai ibu sambung, Henny pun justru dicibir karena melakukan hal tersebut untuk pencitraan semata. Berbarengan dengan hal itu, sebuah unggahan Larissa di media sosial pun menjadi sorotan. Tidak, kamu tidak sempurna, dan itulah yang seharusnya terjadi. Sontak saja, unggahan Larissa itu pun dianggap warganet sebagai sindiran untuk Henny. Lagi sakit ya? Lagi sakit. Minum obat. Ya minum obat yuk. Kak, Mama apa sama Bunda? Mama bubur. Ih, habis mama pintul. Belok kanan. Kemudian Terus. Yusuf alhamdulillah baik. Yang kita video call setiap hari. Insya Allah selalu menjaga hubungan lah demi Yusuf kan. Nemu dimanapun. terakhir ketemu Yusuf kapan nih? Terakhir ketemu di Bandung. Kak Henny juga memperlakukan Yusuf sebagaimana anaknya. Kak Henny apa yang bikinin susu, yang mandiin, yang cebokin dan segala macam. Karena memang Kak Henny pun juga sudah memiliki anak ya, Zain. Jadi sudah terbiasa, apalagi sama-sama laki-laki ya. Jadi sudah terbiasa sih. Insya Allah Kak Larissa itu orang yang baik. Kak Larissa pasti mendukung, Kak Larissa pasti mensupport begitu. Kak Larissa orang yang baik. Sama-sama masih sendiri, seperti apa hebohnya satu warganet menjodoh-jodohkan Larissa dengan mantan suami Henny, Zikri Daulay. Dan seperti apa pula calon imam yang diimpikan oleh Larissa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Di saat Alvin Faiz telah membina keluarga baru dengan Henny Rahman, Larissa Chow justru belum terlihat ada tanda-tanda kedekatan dengan tambatan hati yang baru. Begitu pula dengan Zikri, pasca mantan istrinya menikah dengan sahabatnya pun, ia masih betah dengan kesendirian. Kini, tidak heran jika warganet akhirnya menjodoh-jodohkan Larissa dengan Zikri. Bahkan keduanya pun digadang-gadang sebagai the next Leslar yang kisahnya akan berakhir di pelaminan berkat dukungan dari warganet. Lantas, bagaimanakah tanggapan Zikri tentang perjodohan tersebut?
Benarkah ia sudah move on dan siap untuk kembali menikah? Lalu, bagaimana dengan Larissa? Benarkah ia masih trauma untuk membuka hatinya? Nah, kalau dijodoh-jodohin sama Larissa, aku ketawa-tawa aja karena kan namanya netizen kan, kita nggak bisa atur mulutnya lucu-lucuan yang gimana. Jadi menurut aku ketawa-tawa aja gitu. Jadi kenapa jadi kayak tukeran pasangan nih, konsepnya bukan FTV tukeran pasangan kan. Dan menurut aku juga udah bukan anak kecil yang lagi tukeran mainan gitu. Jadi ya kalau dijodoh-jodohin ya terserah netizen, bebas, tapi akunya biasa aja. Larissa juga nggak ada kontakan sama sekali. Dia nggak kenal ya dengan Larissa sendiri, kenal dekat atau gimana? Nggak pernah, malah baru kontakan tuh karena sekarang Alvin sudah menikah juga, kita kontakan soal anak juga nggak pernah berdua, pasti ada manajer. Nggak ada yang tahu namanya jodoh. Jadi aku sama Larissa juga biasa aja, belum pernah ketemu, belum pernah kenal personalitinya, baru sekali 2 kali telepon, itu juga masalah kerjaan sama manajer. Aku udah tegesin kalau fokusnya aku sekarang nggak nyari buat pasangan atau apalagi buat menikah ya, tapi bukan berarti menutup diri. Dia masih trauma. 5 tahun saya menikah, saya belum bisa ngaji kok, saya mau belajar agama dulu. Dia belum siap untuk memiliki pasangan lagi. Dan yang pasti Larissa sedang, Masya Allah, dapat hidayah lagi. Dia ingin belajar Islam, dia ingin bisa baca Al-Quran. Nangis kok dia, saya pengen belajar Al-Quran. Saya malu, orang-orang ngaji saya nggak bisa. Bukan sedih karena cerai, bukan gitu. Iya, Yusufnya nggak bisa ngomong. Yusufnya butuh pelukan seorang ayah. Meski hingga kini belum terlihat tanda-tanda telah menemukan pendamping hati, namun bukan berarti tidak banyak pria yang menunjukkan keinginan untuk menikahinya. Kerabat Larissa pun juga mengungkap bahwa ada 200 lebih pria yang ingin melamar dan membawa Larissa ke pelaminan. Beberapa di antaranya bahkan telah menyiapkan mobil hingga rumah mewah sebagai mahar untuk menikahi Larissa. Lantas, seperti apa sebenarnya calon imam yang diimpikan oleh Larissa? Benarkah pria yang gemar bermain game tidak masuk dalam kriterianya? Saya dikasih tunjuk DM-nya, dikasih tunjuk emailnya sama WA-nya. Yang lamar tuh banyak banget. Dia bilang, saya aja masih ada, belum selesai. Terus ya udah, kamu kalau memang udah mau, pilih satu. Kita lihat sendiri soalnya. Jadi di IG itu ada DM kan. Nah, kita liatin, itu belum yang di spam. Saya nggak ngitungin, akhirnya saya nggak ngitungin, udahlah ini udah kebanyakan saya ngitung, dia bilang gitu. Tapi benar kok sampai 159? Lebih bahkan. Lebih dari? Saya rasa kalau 200 harusnya lebih, cuma saya nggak mau ngitung. Kemarin udah capek ngitungnya. Ada yang saya kenal, ada yang pengusaha tambang, ada yang anaknya pengusaha televisi, gitu. Ada yang anaknya pengusaha pemilik maskapai penerbangan, ada yang properti, macam-macam. Mereka aja serius, nggak mungkin lah kalau di Islam itu kan yang namanya hal yang tidak boleh dibuat bercanda itu menikah dan bercerai. Ada yang mau ngasih mercy juga, ada yang mau ngasih rumah, ada yang mau, ya banyak lah. Saya sih pengennya ada yang nyangkut. Kalau saya pengennya Larissa itu punya pasangan. Di umurnya yang masih muda, otomatis Yusuf butuh perlindungan. Hidup sebagai janda banyak menjadi gunjingan, serba salah. Begini salah, begitu salah. Tapi memang Larissa sendiri nggak mau, belum siap. Dia ingin mandiri. Trauma mungkin enggak, tapi ke depan mungkin lebih hati-hati lagi nanti. Jadi lebih punya pelajaran hidup. Mungkin nanti harus lebih milih yang lebih dewasa kayaknya. Kriteria yang dia mau yang pasti sekarang Larissa mencari sesuai dengan yang ditentukan oleh Islam. Yang pertama, laki-laki itu harus soleh, rajin mengaji, takut kepada Allah, terus suka bersedekah, beribadah, dan yang pasti nggak suka main game. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari,
yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.